Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizafan Sufitoriki dengan NIM 210311100088 program studi agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan untuk budidaya kangkung dari awal sampai akhir, dari penanaman sampai masa panen. Baik, untuk pertama kita harus mengetahui apa itu tanaman kangkung. Tanaman kangkung adalah tanaman yang bernama Latin Ipomosa reptanspoir, termasuk sayuran yang sangat populer. Tanaman kangkung berasal dari India yang kemudian menyebar ke Malaysia, Burma, Indonesia, Cina Selatan, Australia, dan Afrika. Kangkung terdiri dari dua jenis, yaitu kangkung darat dan kangkung air. Tanaman kangkung memiliki sistem perakaran tunggang dan cabang-cabang akarnya menyebar ke semua arah, dapat menembus tanah sampai kedalaman 60-100 cm dan melebar secara mendatar pada radius 100 cm lebih. Tanaman kangkung dapat tumbuh baik di tempat yang bersuhu dingin, sehingga dapat diusahakan di daerah dataran tinggi maupun dataran rendah. Meskipun demikian, tanaman kangkung akan lebih baik jika ditanam di dataran tinggi, dan di daerah yang cocok adalah mulai dari ketinggian 500 sampai 2 laut. Tanaman kangkung juga tahan terhadap air hujan sehingga dapat ditanam sepanjang tahun. Pada musim kemarau, jika penyinaran dilakukan dengan teratur dan dengan air yang cukup, tanaman kangkung akan tumbuh sebaik pada musim penghujan. Jika budidaya kangkung dilakukan di dataran tinggi, tanaman ini umumnya akan cepat berbunga. Jadi akan lebih baik tanaman kangkung itu ditanam di daerah dengan dataran tinggi. Untuk tanah yang sesuai pada budidaya kangkung adalah tanah yang bersifat gembur, di mana tanah yang bisa bergembur mengandung banyak unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Jadi tanah tersebut sangat baik untuk budidaya kangkung. Selanjutnya, untuk pH tanah yang cocok pada tanaman kangkung adalah pH dengan kisaran 5 sampai 6,5. Dan untuk pupuk yang disarankan atau lebih baik adalah pupuk organik, di mana pupuk organik tidak memiliki efek samping pada tanaman maupun jika dikonsumsi pada manusia. Baik, yang pertama untuk yang dilakukan untuk penanaman kangkung adalah menyiapkan media, yaitu berupa tanah, di mana untuk bahan medianya yang pertama ada tanah gembur, sekam, dan selanjutnya ada pupuk kandang. Dari ketiga bahan yang berbeda tadi kemudian dicampur dengan perbandingan 1:1:1. Bahan tersebut dicampur hingga rata sehingga bisa langsung digunakan sebagai media tanam. Setelah ketiga bahan tersebut tercampur, selanjutnya dimasukkan ke dalam polybag, yaitu sebagai tempat untuk pertumbuhan kangkung. Setelah tanah sudah dimasukkan ke dalam polybag, selanjutnya adalah pemberian pupuk Ponska. Pemberian pupuk Ponska ini sebelum benih kangkung dimasukkan ke dalam polybag atau sebelum ditanam. Untuk pupuk Ponska langsung saja ditaburkan ke setiap polybag yang kemudian diberi air secukupnya pada polybag tersebut sehingga pupuk dapat larut dalam tanah. Selanjutnya untuk benihnya bisa langsung
ditaburkan atau ditanam dalam polybag tersebut. Untuk jumlah biji yang ditanam itu yang optimal sekitar 3 atau bisa lebih. Setelah biji kangkung sudah ditanam, selanjutnya diberi air pada setiap polybag sehingga biji kangkung akan bisa tumbuh. Nah, ini beberapa hari setelah masa tanam, usia kangkung tersebut adalah 7 hari, yang pada umur tersebut bisa dilakukan pemupukan yang kedua. Dan ini kondisi di mana tanaman kangkung sudah berumur 15 hari. Setelah pemupukan kedua dan berselang 1 minggu atau sekitar 25 sampai 35 hari, tanaman kangkung bisa langsung. Untuk pemanenannya sendiri bisa langsung dicabut beserta akarnya atau dipotong dari dasar batang tersebut sehingga tanaman kangkung bisa tumbuh lagi dan menghasilkan tanaman kangkung yang baru. Nah, itu tadi adalah proses budidaya kangkung dari awal tanam sampai panen, masa panen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi proses budidaya kangkung dari awal penanaman sampai panen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.